我别狗肆不灭！怎么会这样？不！寿命就短1寸。答应我，血沸腾膺。绝不走上。 Hai Fadisudaders, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang ke-10. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Ketua Hongye yang mengajak Fugui pergi ke pavilion Huai Sui karena ia sudah lama tidak pernah pergi ke sana semenjak istrinya meninggal dunia. Setelah sampai di sana, Ketua Hongye merasa jika tempat ini masih sama seperti 20 tahun yang lalu. Namun sayangnya orang yang biasa menunggunya di tempat ini sudah tiada, sehingga ia merasa kalau tempat ini sudah tidak bermakna lagi. Ketua Hongye yang kini sedang sakit parah, ia lalu meminta Fugui untuk mengikuti jalan hidupnya sendiri dan melepaskan apa yang ia inginkan selama ini. Namun setelah Fugui mengetahui kalau sebenarnya ayahnya tidak membencinya, ia pun berniat akan melanjutkan apa yang diinginkan oleh ayahnya tersebut, yaitu menjadi pendekar pedang terkuat di dunia demi melawan Ratu Siluman Rubah Hitam. Karena jika ancaman dari lingkar luar tidak disingkirkan, maka kedamaian di lingkar dalam tidak akan pernah bisa tercapai, sehingga pengorbanan sang ayah bersama para pendekar pasukan bertopeng lainnya tidak sia-sia. Sang ayah yang menyadari jika kematiannya sudah tiba, ia lalu meminta Fugui untuk meninggalkan ia sendirian di tempat ini. Di dalam pertemuan terakhirnya, Fugui terlihat begitu bersedih karena bagaimanapun juga ia masih ingin bersama ayahnya. Singkatnya, setelah beberapa hari kemudian, Ketua Hongye yang sudah meninggal dunia lalu dimakamkan di samping makam istrinya. Setelah Fugui kembali ke Wisma Gunung Wangkuan, ia lalu melihat barang-barang milik ayahnya yang sudah dirapikan oleh pengawal Suang. Hingga pada akhirnya, Fugui pun menjadi kepala keluarga Wangkuan selanjutnya. Begitupun dengan Ting Yun yang mulai hari ini akan mengganti marganya dari Feng Ting Yun menjadi Wangkuan Ting Yun, karena itu merupakan keinginan terakhir dari mendiang gurunya. Oleh karena itu ia akan bertugas menjaga perbatasan gerbang Tianmen bersama para pasukannya. Setelah itu Fugui membuka sebuah buku hasil penelitian mendiang ayahnya bersama Paman Li Kuzhou, dan di dalam buku tersebut tertulis tentang cara membunuh Ratu Siluman Rubah Hitam, yang dimana mereka harus mengumpulkan 4 pusaka spiritual, yaitu bibit pohon kepedihan, pedang Wangkuan, api surya murni, dan mutiara pengendali air. Dijelaskan jika Ratu Siluman Rubah Hitam terlahir dari kebencian langit dan bumi. Jika ingin menumpasnya secara total dan membuatnya tidak bisa hidup kembali, maka harus mengumpulkan 4 jenis kekuatan primordial kuno, dan 4 jenis kekuatan itu tersembunyi di dalam 4 pusaka spiritual tersebut. Dijelaskan kalau pedang Wangkuan merupakan pusaka spiritual terkuat keluarga Wangkuan. Pemilik pedang ini jika bersatu dengan pedang tersebut maka memiliki kekuatan tak terhingga. Sementara api surya murni merupakan ilmu rahasia khusus milik klan Dongfang, ibunya Fugui, dan jika berhasil memurnikan api dewa ini, maka api tersebut dapat membakar habis semua siluman jahat sampai ke inangnya. Sedangkan bibit pohon kepedihan terlahir di puncak gunung tuh. Bibit tersebut mengandung kekuatan cinta yang sangat mendalam, dan orang yang memurnikan bibit pohon tersebut maka akan mendapatkan kekuatan cinta tak tertandingi yang bisa menghilangkan semua kebencian yang ada di dalam tubuh Ratu Siluman Rubah Hitam.
Dan yang terakhir adalah mutiara pengendali air yang merupakan benda suci dari klan naga yang mampu mengurung segala bentuk kejahatan. Di dalam catatan itu, ayahnya berharap Fugui bisa melengkapi kembal senjata spiritual tersebut sehingga bisa menyelamatkan dunia. Demi menyatukan manusia dan siluman suatu saat nanti, Fugui bersama King Er lalu mengadopsi anak-anak siluman maupun manusia yang hidup di jalanan. Sementara di sisi lain, Wei Yun yang dari pagi tidak melihat Rumu, ia lalu menemukan sebuah surat darinya yang menjelaskan jika Rumu sedang ke pasar untuk membeli kue kesukaannya. Dan setelah kembali, Rumu akan mengajaknya ke gunung Tu sesuai janjinya dulu yang membuat Wei Yun begitu senang. Rumu yang sudah membeli kue tersebut di tengah jalan, ia tak sengaja melihat kerudung merah yang sepertinya sangat cocok untuk Wei Yun sehingga ia pun membelinya. Lalu setelah itu, ia mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa ayahnya kini sedang sakit parah yang membuatnya begitu terkejut. Dan ternyata itu hanyalah tipuan belaka supaya Jingting bisa menangkap Rumu yang nantinya akan ia jadikan sebagai sandera supaya ia bisa mendapatkan kekuatan naga dari kekasihnya itu. Hingga malam pun tiba, Rumu yang masih belum pulang membuat Wei Yun merasa khawatir. Lalu Jingting pun tiba di sana dan langsung memperlihatkan Rumu yang kini sedang disandra olehnya. Asalkan Wei Yun mau memberikan kekuatannya, maka ia juga akan membebaskan kekasihnya tersebut. Pada awalnya Wei Yun menolak karena masih yakin jika Jingting tidak akan menyiksa Rumu yang merupakan anaknya. Namun setelah mengetahui jika Jingting merupakan ayah yang kejam, seketika itu juga Wei Yun pun akan mengikuti kemauannya asalkan Rumu dibebaskan. Rumu yang baru sadar begitu terkejut ketika melihat di hadapannya ada Wei Yun dan Rumu yang tidak ingin kekasihnya itu mati. Ia yang sangat marah lalu mengeluarkan seluruh kekuatannya sehingga pertarungan pun terjadi. Di dalam pertarungan tersebut, Rumu berhasil membunuh ayahnya. Namun ketika ia akan menyelamatkan Wei Yun dan membawanya pergi dari sana, tiba-tiba dari arah belakang, ayahnya yang masih hidup langsung menyerangnya sehingga Rumu terluka parah. Dan dikarenakan Rumu sudah tidak bisa diselamatkan lagi, Rumu pun harus meninggalkan Wei Yun untuk selama-lamanya. Fugui yang menyadari jika Rumu dalam bahaya, ia pun datang ke sana. Namun kedatangannya tersebut sudah terlambat yang membuat Fugui begitu bersedih karena ia telah kehilangan sahabat kecilnya. Setelah Wei Yun memakamkan Rumu, Wei Yun lalu berniat akan melepaskan pil naganya supaya di kehidupan berikutnya ia bisa bertemu dengannya lagi. Begitupun dengan Yun Fei dan Li Sui yang begitu bersedih setelah mengetahui kabar kalau Rumu dan Wei Yun sudah tiada. Sementara Jingting yang berhasil menyerap kekuatan Wei Yun sehingga ia memiliki kekuatan naga sejati secara sempurna yang membuatnya menjadi lebih kuat. Namun keberhasilannya tersebut tetap membuatnya kecewa karena lawan yang selama ini ia tunggu sudah meninggal dunia sehingga ia tidak bisa merebut pedang Wang Quan dari tangannya. Dan tiba-tiba Fugui pun datang ke sana untuk menggantikan posisi ayahnya sekaligus demi membalas dendam atas terbunuhnya Rumu dan Wei Yun. Jingting yang percaya diri dengan menganggap pertarungan itu dimenangkan olehnya. Namun ternyata Fugui belum mengeluarkan kekuatan aura naganya sehingga Fugui berubah kembali dan berhasil membunuhnya. Setelah itu, ia pun pergi ke makam Rumu dan berdoa semoga Rumu dan Wei Yun di alam sana bisa bertemu kembali.
Namun setelah itu tiba-tiba ia terkena serangan ilusi dari siluman rubah hitam dan memintanya untuk bekerja sama demi menguasai dunia karena kini di hati Fugui terdapat kebencian. Namun Fugui menolaknya sehingga ia menghancurkan ilusi tersebut. Pengawal Suang yang melihat Fugui berubah penampilannya akibat aura naga di dalam tubuhnya sehingga ia pun memintanya untuk melepaskan aura naga tersebut. Namun Fugui menolaknya karena selagi kekuatan itu bisa menolong orang-orang yang tidak bersalah maka ia akan tetap memakainya. Dengan melihat Fugui yang kini sudah memiliki kebencian, siluman rubah hitam di sana begitu senang karena cepat atau lambat Fugui akan menjadi milik sang ratu. Dan benar saja, kini Fugui sudah dikendalikan oleh kebencian tersebut. Hal itu pun disadari oleh King Er yang melihat pusaka payung perenggut jiwa kini berada di tangannya, yang dimana pusaka itu selain bisa mengganggu pikiran orang, pusaka itu juga bisa menyerap kekuatan dari lawan. Dan benar saja, ketika Yun Fei menemuinya, mutiara pengendali air yang ada di dalam tubuhnya diambil olehnya. King Er yang mengetahui hal tersebut begitu terkejut sehingga ia meminta Yun Fei untuk meninggalkan tempat ini selagi masih bisa selamat. Namun Yun Fei tidak mau pergi karena ia tahu jika tadi bukanlah Fugui. Dan tiba-tiba mereka pun diserang yang membuat tangan King Er terluka parah. Dengan melihat Fugui menjadi seperti itu, Yun Fei pun kembali ke markas pasukan Li. Begitupun dengan King Er yang kembali ke kota Qianji-nya sambil mencari tahu cara supaya Fugui bisa menjadi seperti dulu lagi. Lalu sesaat King Er pun mengingat jika dulu Fugui juga pernah dirasuki oleh aura naga. Namun di saat itu Fugui masih mengenal dirinya sendiri. Hal tersebut membuat King Er curiga jika sebenarnya Fugui masih sadar dan berpura-pura dikendalikan oleh Ratu Siluman Rubah Hitam. Maka dari itu King Er berniat memberikan bibit perasaannya kepada Fugui karena hanya dengan inilah Fugui bisa menyempurnakan 4 pusaka tersebut walaupun King Er harus mati. Yang ternyata memang benar, sejak awal Fugui sudah sadar karena hanya dengan memiliki 4 pusaka tersebut Fugui bisa memusnahkan Ratu Siluman Rubah Hitam. Begitupun dengan teman-temannya yang sudah mengetahui rencananya sehingga mereka menghentikan Fugui untuk pergi ke lingkar luar, namun mereka bukanlah tandingannya. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Fugui pun langsung membelah gerbang Tianmen dengan menggunakan teknik pedang langit dan buminya. Fugui yang datang ke sana membuat Ratu Siluman Rubah Hitam begitu senang karena sebentar lagi ia akan mendapatkan tubuhnya dan menguasai alam. Namun setelah Fugui menolak memberikan tubuhnya, sang ratu pun menyadari jika ia telah dijebak. Ratu Siluman Rubah Hitam yang kesal, ia lalu merubah sedikit kekuatannya menjadi sosok Fugui sehingga pertarungan pun terjadi. Ratu Siluman Rubah Hitam yang marah lalu mengeluarkan seluruh kekuatannya dan memasuki tubuhnya. Namun ternyata itu adalah rencananya Fugui supaya bibit perasaan yang kini berada di dalam tubuhnya bisa menyegel kekuatan sang ratu. Hingga pada akhirnya Fugui pun menggabungkan keempat pusaka tersebut menjadi satu dan berhasil memusnahkan Ratu Siluman Rubah Hitam hingga menjadi debu.
Dan demi menghidupkan King Er kembali, Fugui akan menyuntikkan seutas kekuatan hidup terakhirnya ke dalam bibit perasaan yang King Er tinggalkan. Kemudian Fugui pun mengembalikan mutiara pengendali air kepada Yunfei dan meminta maaf karena sebelumnya ia telah mencelakainya. Sehingga mulai hari ini kedamaian dunia akan diserahkan kepada mereka dan semoga mereka bisa menciptakan sebuah dunia di mana manusia dan siluman bisa hidup bersama. Bahkan ia juga mengucapkan terima kasih kepada King Er yang sudah menyadari akan rencananya ini sehingga ia berhasil mengalahkan Ratu Siluman Rubah Hitam dan semoga di kehidupan nanti mereka bisa bertemu kembali. Setelah beberapa hari kemudian, Ting Yun mengatakan kalau dulu gurunya yang merupakan ketua Hongye pernah berkata jika suatu hari nanti pedang Wangquan tidak lagi muncul di aliansi Iki, maka Wisma Gunung Wangquan serta Marga Wangquan juga tidak perlu ada lagi. Maka dari itu Yunfei memutuskan mulai sekarang Marga Wangquan ini akan dibagi menjadi dua, yaitu dataran tengah bermarga Wang dan perbatasan bermarga Quan. Untuk dataran tengah akan ia kirimkan para murid unggulan ke sana dan mengganti marganya menjadi Wang. Sementara sisanya ia kirimkan ke perbatasan bersamanya sehingga ia juga akan mengganti marganya menjadi Quan. Sementara Yunfei bersama Li Sui membawa anak-anak adopsi mereka ke Gunung Tu dengan melihat pohon kepedihan yang ada di sana dan menceritakan kisah Fugui dan teman-temannya yang sudah menyelamatkan dunia. Begitupun dengan King Er yang kini sudah kembali menjadi siluman laba-laba kecil dan ia berharap jika suatu hari nanti bisa bertemu kembali dengannya lagi. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sudaders.